nih, yaitu Chef Jun. Hai Chef Jun, gimana kabarnya? Halo Maria, kabar baik Maria, gimana? Kabar saya juga baik, Chef. Sahabat Firma, bagaimana kabarnya? Nah, sahabat Filma, udah penasaran banget kan ya hari ini tuh kita mau buat apa? Nah, kalau boleh tahu nih Chef, nama resepnya apa hari ini? Oke, hari ini kita mau buat smoked beef and cheese sweet bread. Resepnya tadi smoked beef and cheese sweet ya? Ya, Sweet bread. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Chef, untuk produknya sendiri kita pakai produk apa Chef? hari ini kita mau buat roti manis pakai Filma Prestige margarin. Filma Prestige margarin. Nah, kalau boleh tahu nih Chef, apa sih kelebihan dari si Filma Prestige margarin ini? Oke, Filma Prestige margarin itu kelebihannya adalah sudah mengandung butter. Jadi sudah mengandung butter IMF atau anhydrous milk fat. Jadi sahabat Filma nggak perlu campur lagi antara margarin dengan butter untuk buat produk, mau bikin roti, cake atau cookies bisa langsung pakai produk kami Filma Prestige margarin. Wah, berarti kalau misalkan untuk si Filma Prestige margarin sendiri itu udah pencampuran antara margarin sama butter, tapi dengan harganya juga yang cukup murah ya Chef Iya, ya? pastinya lebih murah dan hasilnya pun oke. Kalau kita buat bikin roti itu nanti hasilnya akan lebih moist, harum, dan pastinya lebih gurih rich karena ada aroma susunya. Oke, berarti posisinya itu dia itu harganya cukup masih kawasan murah ya Chef ya? Iya. Tapi untuk kualitasnya nanti hasilnya itu premium ya Chef ya? Wah, keren banget nih. Nah, kalau untuk sahabat Filmanya sendiri udah tertarik untuk pembelian si produknya sendiri, bisa langsung aja klik link bio di TikToknya kita. Di situ sudah ada nih dari nomor-nomor tim salesnya kita ya Chef ya? Iya. Dan sudah terbagi juga ke berbagai daerah ya Chef. Betul. Nah, kalau gitu nih Chef, dari sahabat Filma juga udah pasti penasaran banget nih Chef. Mungkin boleh dikasih tahu dulu untuk bahan awal atau step awal itu gimana Chef? Oke, kita hari ini mau bikin sweet bread atau roti manis yang menggunakan sistem spoon and dough. Jadi hari ini kita pakai biang Mar. Oh, pakai biang. Jadi otomatis yang kita perluin adalah tepung terigu. Oh, ini untuk yang dasarnya ya, Iya, Chef ya, untuk pembuatan untuk biangnya dulu. Biangnya dulu. Karena kalau biang kan kita harus fermentasiin dulu di suhu ruang sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam. Ya, ini ada gula pasir, Oke, tepung terigu, gula pasir, ragi instan, ragi. kemudian air. Nah, untuk airnya sendiri kalau nggak salah harus air es ya, Chef ya? Oke, kalau untuk ini mau pakai air es atau air biasa nggak masalah. Karena Oke, nggak masalah. nanti kan kita aduknya nggak perlu terlalu lama. Karena kalau kita biasanya pakai air es itu biasanya kalau kita buat itu kan kita aduknya agak lama. Iya, benar. Terus lama itu yang bikin gesekan dan adonan jadi hangat. Nah, kalau kita untuk bikin biang tuh paling proses pengadukannya sebentar sekali, paling nggak nyampe 1 menit. Yang penting dia udah kecampur, Yang udah penting bisa. dicampur aja ya, Chef ya. Ya, betul. Ini kita pakai resepnya hanya yang buat untuk live ini kita hanya pakai 1/4 resep. Hanya pakai seperempat resep. Ya, Oh, semestinya berarti lebih banyak lagi lebih ya, banyak Chef lagi. ya. Ini kita sesuaikan dengan mixer yang kita gunakan. Oke, untuk mixernya sendiri dia dalam waktunya kurang lebih 1 menit aja ya, Chef 1 ya? menit aja. Pokoknya semua adonan tercampur, nggak perlu sampai kalis, udah bisa diistirahatkan. Yang penting berarti tercampur aja ya, Chef Ya, ya? betul. Oke, nah Chef kalau boleh tahu nih Chef, sebenarnya apa sih gunanya si biang ini Chef? Oke. Kalau kita buat roti manis yang pakai biang, otomatis itu roti manis akan hasilnya akan lebih empuk Oh, akan lebih empuk Chef? dan nggak lihat itu nggak alot. Oh. Kadang-kadang kita kalau udah makan roti, kalau udah di suhu ruang misalnya kita bikin terus 3 hari kemudian kita makan kan, karena suka roti itu kan agak alot ya. Agak alot. Nah, kalau kita buat yang pakai metode spoon and dough, dia nggak perlu khawatir, roti itu akan tetap pas digigit akan lebih tetap enak empuk gitu. Akan tetap moist ya, Ya, Chef ya betul. berarti ya. Seperti ini. Nah, ini untuk biangnya yang sudah jadi dan sudah digabungkan ya, Chef ya. Iya. Dan sudah di mixer kurang lebih 1 menit 1 tadi ya, menit Chef tadi. ya. Nah, untuk dari sahabat Filmanya sendiri nih yang mungkin baru datang dan baru pengen tahu nih kita lagi ngapain, kita tuh lagi ada live TikTok bersama Chef Junaidi. Untuk resepnya sendiri namanya apa, Chef?
Smoked beef and cheese sweet bread. Iya, benar banget. Nah, untuk produknya sendiri nih yang kita gunain itu adalah Vilma Pesis Margarin, dan dia itu adalah pencampuran antara margarin dengan butter yang membuat kue kita itu nantinya jadi premium seperti itu. Nah, ini udah ada. Nah, seharusnya ini didiemin selama berapa lama, Chef? Kalau untuk sourdough kita simpan di suhu ruang itu 1 jam. Oke, semestinya di suhu ruang selama 1 jam ya, Chef ya. Nanti akan mengembang gitu ya, Chef ya? Mengembang. Cuman kan kita kalau live kita harus siapin yang sudah jadi ya. Oh iya, Chef. Ini Mat, kita udah buat ngembangnya seperti ini. Wah, jadi gede banget ya, Chef ya. Ya. Perbedaan dengan yang ini ya, Chef ya. Biasanya hampir double volume lah. Hampir double Iya. volume. Dan kurang lebih berarti selama 1 jam ya, Chef Iya. ya. Nah, biasanya kalau kita simpan di suhu ruang, kalau bisa kita tutup pakai plastik Oh, oke. atau wadah yang kedap udara. Biar nggak udara dari luar masuk gitu ya, Chef Iya, ya. betul. Dan dia nggak kering. Biar nggak kering Nggak juga. Ini kita reset lagi. Nah, Chef, ini kan kalau nggak salah tadi dibilangnya nunggunya itu kurang lebih 1 jam. Kalau misalkan ada dari sahabat rumahnya kurang dari 1 jam atau lebih nih, bahkan kayak kelupaan udah lewatan dari 1 jam, itu gimana, Chef? Nggak apa-apa? Oke, kalau misalnya nih, kalau kita mau cepet-cepet, misalnya, saya cuma waktu ngejar 30 menit misalnya. Iya, cuma ada itu waktu nggak apa-apa. 30 Simpan menit. di dekat ruangan yang agak hangat, misalnya sebelah oven, sebelah kompor, pokoknya agak hangat, itu akan lebih cepat. Jadi ragi itu akan reaktif terhadap suhu hangat. Nah, misalnya case kita bukan buru-buru malah kelupaan. Iya. Kelupaan misalnya sejam sampai 3 jam, 4 jam masih oke, masih bisa ditolerir. Tapi kalau lebih dari itu mendingan bikin dari awal. Mending bikin dari awal Iya. karena takutnya jadi kurang Terlalu bagus ya. aroma raginya terlalu strong. Oh, Tapi kalau suka ya nggak masalah. Cuman kalau memang saya nggak mau terlalu kuat bisa. Tapi kalau memang misalnya saya mau ngejarnya dari sehari sebelumnya nggak apa-apa. Tapi raginya dikurangin. Oh, raginya malah dikurangin ya. Dikurangin. Kalau yang di resep itu kan 11 gram untuk jam. Nah, kita bisa kasih cukup 6 sampai 8 gram saja. Jadi nanti biar dia akan ngembangnya perlahan. Kalau kita kasih ragi banyak kan cepet. Kalau semakin lama itu semakin ngembang gitu ya, Chef, atau gimana tuh, Chef? Ragi itu kan bakteri malu. Dia memakan kandungan gula yang ada di tepung. Oke. Nah, otomatis kalau dia terlalu lama fermentasi, otomatis kandungan gula yang ada di adonan tadi yang kita kasih tepung sama kita kasih gula sedikit. Nah, tepung terigu kan juga ada gulanya. Nah, itu keburu habis, otomatis rasanya akan sedikit asam. Jadi rasanya juga akan berkurang ya. Iya. Nah, kalau gitu untuk sahabat rumah jangan sampai juga nih kalau udah kelewatan lebih daripada 3 jam, mending sekalian buat yang baru aja. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat, itu bisa tadi dari suhunya itu di suhu yang agak panas ya, Chef ya. Ruang agak hangat, Ruang agak itu hangat. bisa. Oke. Nah, Chef, ini kan udah ada nih, Chef. Kita udah ada fermentasi selama sejam. Selanjutnya bahan-bahan yang dibutuhkan Oke. apa nih, Chef? Kita masukkan bahan kering dulu. Ini ragi instan. Oh, kita tambahin ragi Kita lagi ya, tambahin lagi. Chef. Ini opsional, boleh pakai bread improver. Biasanya kalau sedikit sih nggak perlu, tapi kalau kita jumlahnya misalnya kalau bikin 10 kilo atau 25 kilo, otomatis improver itu kita butuhkan. Ini susu bubuk. Nah, gula pasir. Ada gula pasir. Ya, Dan yang terakhir tepung. tepung sama itu Maria, telur sama air. Oke, telur dan juga air ya, Chef ya. Ini saya biasanya tepung terigunya terakhir dulu biar semua kecampur dulu, nanti baru tepung terigu di terakhir biar nggak terlalu berhambur. Oh gitu. Berarti ini tips baru lagi ya, Chef ya. Ya. Berarti kalau misalkan untuk pencampurannya si biangnya dicampur sama bahan-bahan yang lain, Ya, kecuali si tepung. tepung terigu. Jadi bahan-bahan yang bentuknya granul atau tidak bubuk, kan ragi tadi bentuknya masih agak Iya, agak-agak kayak kasar, kasar, gula pasir. gula Nah, pasir. itu susu bubuk sedikit, karena sedikit boleh dimasukin di awal. Nah, Oke. telurnya kita di resep ini kita pakai kuning telurnya saja. Jadi putih telurnya kita pisahkan. Oke, kita cuman gunakan si kuning telurnya Kuning aja telurnya ya, saja. Chef ya. Nah, karena ini kita pakai 1/4 resep, otomatis Kita cuman pakai satu satu aja. butir telur saja. Oke, Chef.
kalau untuk smart bakers nih, untuk yang sahabat Filma baru datang, jangan khawatir, nanti untuk live-nya ini kita bakal tayangin juga di TikTok-nya kita, atau bisa juga lihat di Instagram kita di @smartpluspro. Di situ nanti sudah ada juga video dari live-nya kita ini, gitu. Nah, kalau untuk sahabat Filmanya sendiri yang udah tertarik nih untuk pembelian produk Filma Prestige Margarin ini, bisa beli di mana? Bisa langsung aja tinggal klik link di TikTok-nya kita, di bio-nya. Di situ sudah ada nomor-nomor pink sales-nya kita yang terbagi di berbagai macam daerah. Jadi bisa disesuaikan seperti itu. Nah, Chef, ini udah dicampur ya, Chef? Ya, setelah kecampur baru kita masukkan tepung terigu. Oke, berarti dari telurnya dulu ya, Chef, ya, justru ya? Telurnya dulu, baru dicampur Tepung terigu. Oh, biar nggak terbang-terbang gitu ya, betul. Chef ya? Biar nggak berhambur, jadi kalau kita aduk nanti kan berterbangan kan. Nah, setelah ini baru kita masukkan air. Baru masukkan air. Nah, kalau yang ini, kalau bisa airnya dingin, Maria. Dan Oke. jadi kalau sahabat Filma untuk aduk kandungan air untuk yang kalau kita buat bikin roti tapi proses mixernya agak lebih lama, otomatis gunakan air dingin. Oke. Kalau boleh tahu kenapa tuh Chef harus gunakan air dingin? Soalnya biasanya gini, kalau kita proses mixing itu kan agak lama ya Maria, kadang lebih dari 10 menit. Nah, otomatis kan ada gesekan antara adonan dengan stainless steel atau pakai mixer itu. Nah, biasanya gesekan itu kan menghasilkan tubuh agak hangat kan. Iya. Nah, nanti biasanya adonan belum sempat kalis, si ragi itu karena kalau kena suhu hangat, otomatis dia akan mengembang. Oh, akan mengembang ya, Ya. Chef ya. Akan bereaksi lah ya, Chef ya. Karena itu butuh si air dingin ini. Tuh. Nah, untuk penggabungan atau pengocokannya sendiri dengan mixer berapa lama, Chef? Paling kalau kita kocok itu paling kalau udah yang udah jadi, paling kita butuh paling 7 menit sampai 10 menit lah. Itu udah, pokoknya sampai sekalisnya. Tapi Chef, ini ada pertanyaan bagus nih Chef dari Brownies Bakery 2000. Itu menanyakan tips kalau misalkan kita kan bikin roti itu menggunakan ragi ya, tapi kadang tuh kayak padam atau bikin seret gitu Chef. Itu kenapa Chef? Oke, pertanyaan Chef untuk ragi yang padat. Tipsnya Chef, Mungkin maksudnya- membuat roti yang tidak padat lagi. Mungkin maksudnya yang tidak keras gitu Iya, ya, atau yang- seret ya? Iya, yang Oh, seret gitu Chef. Otomatis kalau nggak seret, otomatis kita harus pakai pakai margarin agak lumayan banyak. Oh, Jadi- oke. Berarti yang mempengaruhi itu adalah si bahan dari margarinnya Iya. itu ya Chef ya. Pokoknya kita harus memberikan lemak lebih banyak, maksudnya kayak margarin atau telur itu kan mengandung lemak. Nah, makin banyak lemak, otomatis keramnya itu atau pori-pori adonan itu nggak akan kering, nggak akan keras. Jadi pas dimakan akan lebih enak, pas dinyapin lebih gimana ya? Lebih rich karena Iya, ada dan- aroma, ada ini juga untuk Makannya juga jadi nggak kayak cepet aus gitu ya Chef ya, ya. sama karena kalau kita kurang margarin atau kurang telur kan suka kan gitu berhambur. Iya bener, Ya. kayak hancur gitu ya Chef Mungkin ya. maksudnya seperti itu pertanyaannya. Oke, nah kalau untuk Brownies Bakery 2000, nah kalau misalkan ibunya pengen pembuatan rotinya itu biar nggak keras atau nggak padat dan nggak seret, itu bisa menggunakan produk dari Filma Prestige Margarin ini ya Chef ya. Karena dari Filma Prestige Margarin ini ada penggabungan antara si margarin dengan butter, jadi nggak Ya. usah dipisah-pisah lagi gitu ya Chef ya. Jadi ada lemak nabati, ada lemak hewani. Oke, jadi udah ngebikin dari si roti yang kita buat ini nggak seret kayak gitu. Nah, ini kita kurang lebih berapa lama nih Chef pengocokannya? Sekitar 8 sampai 10 menit lah. 8 sampai dengan 10 menit. Pokoknya sampai adonan kalis nanti baru kita. Tapi saya udah siapin adonan juga kok yang udah jadi. Oh, oke Chef. Oke. Nah, di sini udah ada pertanyaan lagi nih Chef dari Pitcook 3971. Itu menanyakan nih Chef, untuk rotinya sendiri nanti hasilnya awet berapa lama Chef? Oke, kalau untuk rotinya sendiri, kalau kita pakai metode spoon es dough, kelebihannya itu di hari kelima pun masih layak makan, masih enak. Dan biasanya nggak berjamur, nggak mudah berjamur atau Kayak aroma atau Iya. kurang bagus gitu karena ya. dia ada proses fermentasinya agak sedikit lebih lama kan. Nah, cuman biasanya isiannya itu yang nggak terlalu awet. Kalau isian, tapi saya udah pernah tes isian yang
si saus ini ya. itu emang awet, tapi saus kejunya yang agak lebih cepat. Oh, saus kejunya Saus kejunya cepat karena saus keju itu kan kita pakai susu cair. Nah, kalau kita mau buat pakai saus tomatnya aja nggak masalah, saus bolognese. Kalau saus bolognese 4 hari pun masih awet, tapi kalau saus keju paling hari ketiga udah mulai ada nggak enak, aromanya. asam gitu ya chef ya. Iya. Oke, nah Smart Breakers nih yang baru aja datang atau baru aja hadir dari sahabat Hilmanya, tenang aja karena nanti untuk live-nya sendiri bakal ada di upload di TikTok-nya kita ataupun ada juga di Instagram kita di @smartpluspro seperti itu. Nah, chef tadi kan untuk berapa lama bertahannya itu 5 hari ya chef? Itu Ya. disuruh ruang atau harus di kulkas? Disuruh ruang bisa. Oh, suruh ruang aja. Oke. Cuman pesan saya kalau mau yang sampai 5 hari, kalau bisa saus kejunya di skip. Oh. Dikasih saus bolognese-nya lebih banyak aja. Saus bolognese aja ya dimulai. Atau tadi kalau ada juga nih pertanyaan dari orang yang sama chef, isiannya mau diganti jamur, itu kira-kira masih oke nggak chef? Boleh? Masih boleh ya? Jamur kancing ya, champignon ya. Nah, Iya. itu bisa. Oke. Tapi mungkin waktu jangka waktunya sama tuh chef, kurang lebihnya. Sama. Kurang Cuman lebihnya sama ya? champignon itu harus ditumis dulu ya. Oh, harus ditumis Jadi dulu. Oke. ditumis pakai pengapres margarin tentunya. Kita tumis dulu sampai benar-benar layu. Karena jamur itu kalau ditumis yang nggak lama, nggak sampai layu, biasanya nanti aromanya berubah. Oh, bikin aromanya berubah. Oke. Berarti sebenarnya dari Vilma Presis Margarin ini bukan cuma bisa bikin cake doang, tapi bisa juga untuk tumis ya chef Tumis, ya. betul sekali. Oke. Nah ini kita Ini- udah mulai masukin ya. Nah Ini untuk Vilma Presis Margarin. Vilma Presis margarinnya. Tuh warnanya cakep ya chef ya. Iya, warnanya serupa dengan butter. Kalau kita lihat kan butter warnanya akan lebih light dibanding Lihat. kalau margarin. Kalau margarin kan warnanya lebih terang ya. Lebih terang banget kuning Iya. gitu ya chef. Kalau ini lebih pucat. Lebih pucat. Oke, berarti ini kita udah masuk ke bahan berikutnya ya chef ya. Iya. Ini ada margarin dan juga ada Ada garam. garam ya chef, sedikit Nah, garam. biasa kan garam itu dimasukkan bersama dengan margarin. Oke. Fungsinya agar si garam itu enggak mengganggu aktifnya ragi. Karena si garam tuh fungsinya untuk mengontrol ragi. Karena kalau kita nggak pakai, selain memberi aroma dan warna, si garam itu adalah fungsinya untuk mengontrol ragi. Karena ragi kalau tanpa garam dia akan bisa Bikin overcooling lebih cepat. mengembang Ya. terus ya chef ya. Oh sebenarnya gunanya si garam itu untuk mengontrol rasa ya chef ya. Selain memberi aroma dan memberi Rasa. rasa dan memberi warna. Karena kalau roti nggak pakai garam pun warnanya nanti agak pucat. Oh gitu. Oke. Nah ini pengocokannya berapa lama nih chef? Sekitar 10 menitan. 10 menitan. Berarti kurang lebih tadi kita 10 menit dulu untuk yang bahan-bahan yang 10 pertama. menit semua total. Oh semuanya Semua totalnya. Oke, berarti sebenarnya cara pembuatannya pun nggak terlalu lama ya chef Nggak ya? terlalu lama. Cuman lama di proses fermentasi awalnya aja. Oh fermentasi di awal. Dan kalau untuk airnya sendiri nih chef itu bertahap ya chef ya dimasukin ya chef? Oh iya, betul sekali. Kalau bisa kita kalau menuangkan air untuk yang adonan keduanya, itu kalau bisa bertahap. Karena kadang-kadang kebutuhan tepung yang butuh air itu kadang-kadang beda-beda. Meskipun mereknya sama, ada yang butuh airnya lebih banyak, ada yang butuh airnya sedikit. Biasanya itu beda-beda. Nah, otomatis cara kontrolnya adalah kita tuang sedikit-sedikit sampai adonan udah siap ini gitu. Jadi kita lihat dulu seberapa banyak dia butuh. Oke, berarti tergantung ya chef ya. Kita lihat dulu nih kalau misalkan udah mulai kering, kita bisa Ya, tambahin mulai airnya tambahin lagi. sedikit gitu ya chef ya. Pokoknya sampai adonan kalis dan nggak terlalu lembek dan tidak keras, jadi sudah siap. Oke, berarti sebenarnya sisi air ini biar bikin adonan enggak menggumpal gitu ya chef Ya, ya. sama bantu adonan biar lebih tidak kalis kan. Oh, oke. Nah, untuk sahabat Vilma yang udah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio di TikToknya kita. Di situ sudah ada nih dari katalognya kita. Terus sudah ada juga nomor-nomor tim salesnya kita yang sudah terbagi di berbagai macam daerah. Jadi bisa disesuaikan dengan tempat sahabat Vilmanya berada, seperti itu. Nah, ini kita udah masuk tahap penggabungan semua resep ya, chef ya. Oke. Benar. Nah, chef di sini juga ada pertanyaan bagus nih, chef. Kalau misalkan Ucis tadi bisa pakai si Vilma Presis Margarin,
Ya, kalau kita mau tumis tumisan atau buat masak-masakan itu sangat cocok sekali kalau pakai pemanas margarin. Dan bikin beraroma juga ya chef ya, makanan kita justru ya chef. Dan lebih gurih pastinya dibanding kalau kita pakai minyak goreng biasa. Lebih gurih ya chef. Ya. Buatnya memperkaya rasa lah. Oh, memperkaya rasa. Nah, ini kita lagi proses untuk mengocokan itu kurang lebih sekitar 10 menit untuk semua bahan ya chef ya. Nah, ada pertanyaan bagus lagi nih chef. Ini kan nanti kita bakal kasih saus ya. Iya. Sausnya sendiri itu saus keju. Tadi kan chef juga bilang kalau saus keju itu waktunya paling cuma sekitar 3 hari ya chef. Kalau diganti ke mayones itu gimana? Kalau untuk saus keju juga gimana? Boleh banget. Jadi apa namanya malah lebih tahan juga Maria. Oh, lebih tahan juga. Yang penting mayonesnya mayones murni ya. Jangan kan ada beberapa mayones dicampur sama kental manis ya. Iya benar. Nah, kadang-kadang orang Indonesia kan sukanya kalau mayones doang nggak dikasih kental manis rasanya nggak ada manis-manisnya. Iya, Gitu. benar. Tawar gitu. Ya, jadi kalau bisa kalau untuk isian jangan kalau untuk isian roti ini jangan dikasih ada kental manisnya. Jadi beli mayones saja. Oke. Nah ini kita lagi masih proses mengocokan. Bentar lagi kok, ini paling 1 menit lagi udah bisa. Ini karena kita nggak bisa aduk lebih kenceng aja. Nah untuk sahabat Filmaya sendiri, di sini kan kita lagi live nih, bisa langsung aja di tap nih untuk dari si TikToknya ini. Nah terus jangan lupa juga kalau misalkan sahabat Filmaya sendiri punya pertanyaan, kita bisa langsung Q&A ya chef ya? Iya betul. Bisa langsung dijawab secara langsung oleh Chef Jun seperti itu. Wah udah jadi nih chef. Ini udah siap. Jadi seperti ini, main dikit lagi. Nah, seperti ini. Wah jadi ini sekali ya chef ya? Nih, kalau adonan kita udah kalis seperti ini, boleh dilihat. Oh ini ciri-ciri adonan kalis ya chef? Window pane atau transparan lah. Jadi jari saya pun kelihatan. Nih. Oh. Nah, dia nggak gampang jebol. Nah, kenapa adonan harus kalis seperti ini? Biasanya Kenapa gini, tuh, chef? karena jadi kalau adonan itu benar-benar kalis, nanti dia bisa proofingnya maksimal. Oh. Tapi kalau misalnya kita aduknya nggak sampai kalis, otomatis pas lagi jadi adonan, dia pas begitu proofing itu nggak bisa maksimal karena begitu dia ditarik dia akan Kayak jebol, jebol, putus. Nah, putus. itu yang bikin Benar. nanti adonannya nanti nggak apa namanya nggak bisa mengembang optimal gitu. Karena adonannya terbatas dan nggak bisa elastis. Kalau udah kalis kan biasanya udah elastis. Kadang kan juga kalau bikin roti tuh dalam isian nih chef, Iya. ternyata jebol itu karena kurang kalis ya chef ya berarti ya? Kalau jebol untuk isian ada beberapa faktor. Kadang isiannya misalnya terlalu banyak, atau pas kita membungkus isian itu nggak rapi, posisinya nggak benar-benar di tengah. Kadang bener-bener di posisinya ada di atas, ada yang di bawah. Karena pas lagi kita ngegulungnya nggak pas ya? pas. Nah itu yang biasanya nanti pas jebol. Oke, ini adonannya udah jadi. Nah ini untuk adonannya sendiri yang sudah kalis ya seperti ini nih, Seperti ini. sahabat Filma. Ini udah bisa dibagi adonannya. Saya pun ada yang udah siapin yang udah jadi. Wah adonannya ya ini sekali ya chef ya? Adonannya elastis. Elastis dan lentur. Ya. Nah, untuk sahabat rumah jangan lupa nih untuk tap-tap dari layar handphonenya. Dan jangan lupa juga kalau misalkan sahabat rumah ada pertanyaan dan pengen tahu nih kayak tips ataupun trik nih gimana sih cara bikin roti, itu bisa langsung aja dengan cara komen di bawah, nanti akan langsung dijawab oleh Chef Junnya kita. Atau misalkan sahabat rumahnya sendiri nih udah tertarik nih untuk pembelian dari Filma Precious Margarin, yang dimana dia merupakan penggabungan nih antara margarin dan juga butter, dan ngebuat cake kita ataupun kue ataupun roti ataupun bisa ditumis juga itu jadi lebih premium seperti itu. Nah ini kita aku hari ini mau ngasih tips untuk ngukur adonan di loyang. Waduh, ini tips baru lagi dan belum pernah ada loh sahabat Filma. Cuma kita perlu pakai kalkulator ya. Boleh. Oke, ini kita hitung. Mungkin boleh bantu pakai kalkulator? Boleh, Chef. Saya bantu pakai kalkulator, Chef. Jadi kalau kita mau buat roti yang pakai loyang ada tempatnya, kayak misalnya roti tawar kah, atau roti sobek atau roti sisir, itu kita ukur
panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4,5. Seperti ini misalnya. Ini 18. Berarti ini berarti 18 kali 21 kali 21 kali 6 kali 6 dibagi 4,5. dibagi 4,5. Ini sekitar 504. Jadi anggaplah kita butuh 500 gram. Nah, karena kita mau bikin 2 lapis, jadi otomatis 500 itu kita bagi 2, jadi sekitar 250 ya. Oh gitu chef. Berarti ini untuk sahabat Filma kita ada trik baru banget nih, dan ini jarang banget dikasih tahu sama chef-chef. Jadi kalau misalkan untuk adonannya sendiri nih, untuk rumusnya sendiri itu tuh ada panjang kali lebar kali tinggi. Nanti abis itu ini. Nah, di sini udah dibagi 2 adonan nih untuk sahabat Filma. Jadi posisinya akan ada adonan pertama, nanti bakal ditambah-tambahin dulu kayak isiannya ya chef ya? Betul. Berarti ya. Jadi bawah adonan dulu, nanti kita kasih smoke beef, saus bolognese, keju sama smoke beef. Habis itu baru kita tibain pakai adonan yang kedua. Wah, keren banget nih chef. Nah, ini bahan yang. Nah, untuk nanti saus-sausnya sendiri di sini tuh dari Chef Junia sendiri ngebikin sendiri ya chef ya? Iya, betul. Bukan instan ataupun kayak beli jadi seperti itu. Nah, untuk resepnya sendiri udah bisa dilihat di TikToknya kita ya chef ya? Iya. Cara pembuatannya seperti apa? Di TikTok ada, di IG Smart Plus Prof juga ada. Seperti itu. Nah, ini untuk isiannya. Jadi di sini ada isiannya itu ada apa aja nih chef? Ini saus bolognese atau saus pizza, itu kita pakai buat di layer di tengah. Nah, ini saya buat bukan pakai tomat fresh. Sengaja saya pakai saus tomat yang sudah jadi. Oh, saus tomat yang sudah jadi. Kenapa? Karena kalau kita pakai tomato paste dan tomat yang fresh itu kita buat, biasanya kalau di suhu ruang itu biasanya nggak awet. Oh, malah justru nggak awet ya chef? Nggak awet, karena kan kita pakai tomato fresh. Kalau ini kan dia sudah dalam kondisi sudah jadi otomatis di suhu ruang pun dia akan lebih tahan. Oh, Reason saya seperti itu. Nah, kemudian sesuai di resep, dan kalau dirasa teman-teman misalnya kok ada daging gilingnya, ya kalau bolognese pakai daging giling. Tapi kalau misalnya daging gilingnya itu di skip, nggak masalah. Ini yang hari ini saya buat itu saya nggak pakai daging giling. Jadi bisa dibilang ini hanya saus pizza. Kalau kita pakai daging giling misalnya, kok saya terlalu gede ini misalnya, harganya terlalu tinggi. Bener. Saya nanti harganya berapa gitu. Nah, itu bisa ditekan oleh itu seperti itu. Oke, jadi biar nggak double daging ya chef ya, kita sebutnya ya chef ya. Karena udah ada smoke beefnya. Nah, berarti ini kita lagi di apain dulu nih chef? Ini kita rolling dulu sesuai dengan loyang yang kita pakai. Oke. Kita rolling dulu. Ya, nah seperti ini. Berarti disesuaikan dengan ukuran si loyangnya sendiri ya chef ya. Wah, ini lentur dan elastis sekali ya chef ya. Jadi ini seperti ini. Oke, ini kita udah yang lapisan bawah berarti ya chef ya? Iya, lapisan pertama. Lapisan pertama dulu. Nah, ini untuk lapisan pertama. Nah, lapisan pertama kita kasih saus pizza dulu. Oke, ini saus bolognese-nya ya chef ya? Betul. Tadi kalau untuk bolognese-nya itu apa aja chef bahannya chef? Kalau mungkin boleh disebutin. Bahan itu yang pasti saus tomat, kemudian ada bawang bombay, ada wortel, sama batang seledri. Perbandingan adalah 3-2-1. Jadi 3-2-1 itu seperti apa? 3 bawang bombay, 2 wortel,
satu batang seledri. Jadi misalnya kita pakai bawang bombay 300 gram misal. Nah, 200 gramnya itu adalah si wortel dan 100 gramnya adalah seledri. Oh, seledri ini batang seledri. Batang seledri yang kalau kita pakai batang seledri aroma kali ya chef ya itu atau aroma sama tekstur. Tapi kalau kita pakai batang seledri yang lokal, yang kecil-kecil, pakainya jangan sampai banyak-banyak. Nah, mungkin itu 10% dari yang saya kasih resep. Misalnya saya kasih resep 100, kasih 10 gram cukup. Karena kalau yang lokal itu biasanya aromanya lebih kuat. Aromanya lebih kuat. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita udah masuk untuk pemolesannya ya, contohnya ya, chef ya. Untuk tekstur kita mau buat isian, kalau saya sangat sarankan itu dimasak sampai benar-benar kental. Karena kalau nggak tahu kental, rawan bocor di laut samping. Oh, oke. Jadi kalau saya boleh saranin, karena ini kan saus tomat kan agak basah, terus ya, ada bawang bombay pun berair. Berair nantinya. Nanti misalnya ada daging pun itu pun akan nambah lebih basah. Keluarin kayak minyak gitu ya chef ya. Dan pastinya saus ini saya pakai film minyak goreng untuk numisnya. Oh, berarti saus ini pun ada tumisan dulu tumisan ya juga. chef ya. Tapi misalnya sahabat Filma misalnya mau dikasih Filma Presis pun nggak masalah, tetap bisa. Oke, tetap bisa juga ya. Nah chef, ini ada pertanyaan bagus masuk nih chef dari AE_235. Itu menanyakan nih chef, kalau bikin biangnya tadi chef, tapi pakai susu hangat itu bisa nggak chef? Kalau kita biang pakai susu hangat boleh. Boleh. Tapi saya mending kalau saya lebih saranin karena kita udah pakai Filma Prestige yang sudah ada butter dari susu sapi. Seandainya kita nggak mau pakai susu pun nggak masalah. Oh. Karena kan di Filma Prestige itu kan udah ada susunya juga. Jadi udah ada kandungannya ya chef ya. Betul. Jadi misalnya enggak pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya oh yaudahlah saya punya nggak masalah. Atau dimasukin di adonan kedua karena biasanya susunya lebih sedikit kan pemakaiannya. Oke. Dan posisinya juga kalau pakai susu malah nambah kos ya chef nambah ya kos sebenarnya pastinya. ya. Apalagi kita udah pakai butter, kita pede lah, nggak pakai susu pun udah oke kok. Karena dari si Filma Prestige Margarin sendiri udah ada kandungan si butternya juga sekali. Ya chef ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget dari Saturnus nih chef. Iya. Ini kita lagi ini dulu ya chef ya. Udah masuk ke dagingnya ya? Dagingnya. Oke. Nah, ini dagingnya. Kita penataan daging dulu. Betul. Ini dagingnya berarti masih udah diiniin dulu atau masih mentah chef? Kalau smoke beef kan udah ada proses pemasakan, udah diasap. Oke. Otomatis berarti yang udah smoke beef yang udah diasap ya chef? Iya. Jadi sebenarnya udah siap makan kok. Oke. Cuman nih saya bikin kalau kita pakai smoke beef seperti ini nggak perlu sampai yang banyak-banyak, cukup per layer biar pas kita potong gitu. Ini kita untuk satu loyang ini itu kita hanya butuh 2 itu berarti sekitar satu ini kan 25 10 hanya butuh 2 lembar. Cuma lembar butuh itu, sekitar 2 lembar doang ya itu chef berarti ya? sekitar 25 gram, 25 gram doang loh. Nah, untuk sahabat semua ini cuma butuh sekitar 25 doang ya. Sebenarnya berarti costnya nggak terlalu mahal ya chef ya? Meskipun cost paling banyak adalah ini. Si dagingnya ini. Daging ini tuh range kalau 250 itu kemarin 250 gram sekitar 50, tergantung mereknya masing-masing. Ada yang harga 30, ada yang 40. Oke. Nah, ini dari sausnya ya chef ya? Ya, ini saus keju. Saus keju yang kita buat dari keju filling sama susu cair, ada tepung terigu sedikit. Ada resep udah dibagikan kok. Oke. Ini yang udah langsung dibuat ya chef ya. Jadi kalau misalkan dari sahabat Filma pengen tahu resepnya itu gimana, itu bisa lihat aja di TikToknya kita atau di Instagramnya kita ya chef ya. Betul. Wah. Ini berarti ya ditata sesuai dengan selera ya chef ya? Yang penting rata, karena nanti kalau udah dicampur di adonan juga nanti udah bentuknya campur kan. Nanti yang penting berlayer aja. Oh, yang penting berlayer aja. Nah, ini kita udah masuk ke yang adonan kedua. Untuk penutupnya ya berarti penutupnya. Ya chef ya? Nah chef, sambil ada ini penutup nih chef, mungkin baru ada yang masuk nih chef, ada nanya nih chef, chef hari ini lagi buat apa chef? Namanya mungkin boleh disebutin lagi chef resepnya. Hari ini kita buat smoke beef and cheese with bread atau roti smoke beef. Roti smoke beef. Ya. Oke.
Ini kita untuk produknya sendiri kita menggunakan si Vilma Presis Vilma Margarin Presis ya, Chef ya. Margarin. Nah, di sini ada pertanyaan juga dari Saturnus itu menanyakan gimana cara pembelian produk. Sebenarnya gampang ya Chef pembelian produknya kita. Cuma tinggal klik aja link di TikTok, di bio TikToknya kita atau di bio Instagramnya kita. Di situ sudah ada link tree yang terhubung dengan kayak katalognya kita, terus sudah ada juga dari nomor-nomor tim salesnya kita dan dibagi per daerah juga. Jadi kalau misalkan dari sahabat Vilma itu pengen pembelian produk bisa disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah ini udah ditutup ya Chef ya? Ya, ini udah kita tutup. Nanti kalau kita ada udah yang udah di proofing, jadi ntar kita tinggal poles. Nanti kita panggang. Ini setelah ini step selanjutnya berarti tinggal pemolesan aja. Tinggal Chef? pemolesan, kasih taburan nori. Nori dan juga wijen ya iya, Chef ya? jadi kalau di resep kan ada taburan rumput laut bubuk ya. Jadi nori ini saya campur wijen, ada wijen hitam putih. Kemudian dicampur parsley sedikit. Nah, ini yang biasa dipakai buat taburan untuk roti. Oke. Ini buat lauk nasi pun enak. Iya. Wijennya bener, disangrai Chef. dulu. Terus buat taburan itu buat Tapi makan ini nasi. udah disangrai juga Chef? Sudah. Oh, berarti tips baru lagi ya untuk Iya. sahabat Vilma nih. Kalau misalkan untuk taburannya itu wijennya disangrai dulu. Iya, kalau mau tahan di suruang. Tapi kalau cuma bikin sekali, hari ini bikin terus habis, nggak usah disangrai nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya, oh saya mau di suruang lama gitu, nggak apa-apa, disangrai sebentar. Sangrai pakai teflon sebentar kok, paling nggak nyampe 2 menit, semenitan doang diaduk. Pokoknya udah mulai ada aroma sesame oil, itu kita udah bisa pakai. Jadi di suhu ruang bisa mingguan aman. Oh, berarti bisa malah seminggu ya Chef Iya, ya? di suhu ruang. Jadi kalau kita mau pakai kita tinggal ambil, jadi nggak usah bikin ulang seperti itu. Oke. Coba saya cek dulu yang adonan yang udah proofing ya. Proofing itu berarti sudah ditunggu ya Chef? Sudah ngembang. Oke. Seperti itu. Nah, untuk sahabat Vilma nih yang baru aja masuk, tenang aja. Untuk live kali ini pun nanti akan diposting juga di TikToknya Smart Plus Pro. Nanti di situ sudah bisa direview oleh sahabat Vilmanya. Nah, atau juga kalau misalkan pengen tahu resepnya apa sih atau bisa dilihat di mana, bisa juga dilihat di TikToknya kita di Smart Plus Prof atau bisa juga di Instagram kita di Smart Plus Prof juga. Dan kalau untuk hari ini kita resepnya itu menggunakan Vilma Presis Margarin. Nah, Vilma Presis Margarin sendiri itu adalah penggabungan antara margarin dan juga butter oil nih. Nah, di mana dia itu bisa menghasilkan dari cake, cookies ataupun roti yang hari ini kita bikin itu menjadi lebih premium seperti itu. Wah, ini udah ada yang berapa lama nih Chef penunggunya? Kalau kita pakai spoon ends dough, nggak seperti kalau kita bikin yang straight dough, yang maksudnya yang kita aduk dari awal tanpa ada biang. Kalau biang itu kan bisa sekitar 90 menit sampai 120 menit atau 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, kalau kita buat yang spoon end dough, kita paling hanya butuh 45 menit sampai 1 jam saja. 45 Karena menit sampai dengan kita udah fermentasi 1 jam di sebelumnya. Iya, benar. Jadi otomatis yang kedua otomatis akan lebih cepat. Lebih cepat ya, itu. Chef ya. Wah, ini untuk sahabat semua bisa dilihat ini kalau misalkan sebelum kita diamkan, yang ini sesudah ya, Chef ya. Iya. Sesudah didiamkan. Nah, sekarang ini kita udah masuk ke proses untuk pengolesan ya, Chef ya. Betul. Ini apa nih, Chef, terdirinya? Nah, kalau untuk polesan telur, campurannya adalah susu cair atau air boleh. Susu cair pakai atau telur. air. Cuman kalau mau warnanya lebih gelap, kan ada beberapa orang bakery atau suka, oh warnanya lebih gelap dan glossy. Itu bisa pakai kuning telur. Kuning telur sama susu cair. Nah, kalau pakai kuning telur, misalnya kuning telur itu 50 gram, otomatis susu cairnya itu bisa 50 sampai 100. 50 sampai dengan 100 Iya, ya, jadi Chef ya. 1:1 atau 1:2. Tetapi kalau kita pakai telur utuh yang ada putih telurnya, itu kalau misalnya telur utuhnya 1 butir kan 50 gram. Nah, kita bisa pakai susu cair atau airnya itu sekitar 100. Jadi 1:2 tapi kebalik. 1:2 tapi Cairannya yang lebih banyak. Misalnya cairannya tuh kalau yang pakai kuning telur cairannya lebih banyak, tapi kalau yang pakai telur utuh cairannya sedikit. Tapi Seperti itu sebenarnya bisa digunakan kedua-duanya ya, Chef. Dua-duanya ya? boleh. Seperti itu. Nah, ini berarti kita udah masuk ke proses pemolesan. Nah, ini polesnya diratakan ya, Chef ya? Iya.
ini biar warnanya juga jadi cantik ya chef ya? Benar. Jadi Pemolesan biar lebih ada coloring browning sama glossy. Nah chef, di sini ada pertanyaan bagus dari 123. Itu menanyakan chef gimana agar isian rotinya itu awet dan tidak cepat basi. Kalau isiannya biar awet dan nggak cepat basi, otomatis kita proses pemasakannya agak lebih lama. Saya cuma memberitahu kalau untuk bikin saus pizza, kalau bisa buatnya dalam jumlah banyak, saus pizza atau saus tomat. Karena proses masaknya agak sedikit lebih lama. Saya buat tadi hampir bikin 2 kilo itu. Oh, hampir bikin 2 Itu kilo. saya hampir sejam, 45 menit lah, 30-45 menit. Karena saya memastikan untuk benar-benar kental dan kandungan airnya benar-benar berkurang. Karena kalau nggak gitu biasanya lebih gampang asam. Lebih gampang asam ya chef Iya. ya. Dan posisinya juga kalau misalkan kita bikin sendiri bisa jangka waktu lebih lama kan Lebih ya chef ya, lama. lebih awet ya. Iya. Wah, ini udah proses pentaburan ya chef ya. Ya. Oke, ini untuk penaburannya sendiri sesuai dengan seleranya ya Selera chef aja. ya. Nah, kita bisa kasih mayones. Nah, ini kita ada penambahan lagi untuk mayones di atasnya berarti ya chef ya. Betul. Jadi untuk memberi rasa juga. Kalau mayones ketemu rumput laut kan enak kan ya Maria ya? Iya. Rasanya enak chef. Seperti ini. Kayak rasa apa ya? Manis-manis gimana Sushi. gitu. Iya, benar chef. Kayak sushi. Tinggal nyari nasi aja ini Mar. Nasinya Oke. si rotinya chef. Ya betul. Seperti ini. Nah, Nah. ini kita tinggal panggang. Kalau ini kan adonan 500 gram. Adonan 500 gram biasanya saya panggang suhu 170 atau 180. 170 atau 180. Itu selama sekitar 30 menit. Nah, 30. itu kembali lagi ke oven masing-masing. Dan biasakan kalau kita pakai loyang seperti ini, api atasnya jangan terlalu tinggi. Atasnya jangan terlalu Karena dia tinggi. akan mengembang tinggi, nanti warnanya akan lebih coklat. Kecuali emang kita suka, kita mau warnanya browning karena kalau buat foto lebih shiny gitu. Iya, Nah, itu boleh. Tapi kalau terlihat. mau yang lebih light, otomatis api atasnya dikurangin. Api atas. Seperti itu. Nah, untuk pemanggangannya sendiri berapa lama dan suhu berapa chef? Sekitar 30 menit. Sekitar Terus 30 menit. suhunya 25 sampai 30 menit, suhu 170 atau 180 range itu. Oh, Tapi biasanya oke. api atasnya saya turunin sedikit, mungkin 160. Berarti sesuai juga ya chef, Balik tergantung lagi ke ovennya ovennya juga. masing-masing, Benar ya, chef, seperti ya. itu. Berarti ini mau saya panggang dulu. dipanggang dulu. Panggangnya di sana, biar lebih Oke, cepat. kalau gitu. Nah, kalau untuk sahabat Filmaya sendiri yang udah tertarik nih untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link bio di TikToknya kita atau di Instagramnya kita. Di situ 30. sudah ada link tree yang terhubung dengan e-katalognya kita. Atau pengen lihat-lihat produk-produk Filma yang lain itu juga bisa lihat di e-katalognya kita. Dan kalau misalkan untuk pembelian produk bisa langsung hubungin tim salesnya kita. Seperti itu. Nah, di sini tadi kita udah kasih banyak banget tips ya chef ya. Salah satunya itu yang paling keren itu adalah gimana cara ngukur adonan nih dari di loyangnya ini seperti itu. Itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi dengan 4,5. 4,5. Rumus ini bisa dipakai juga buat bikin roti tawar. Oke. Kita misalnya pakai roti tawar kan kadang kita juga suka kira-kira. Nah, lebih baik kalau kita pakai udah tahu rumusnya kan enak. Jadi kita nggak perlu kira-kira dan nyoba, oh ternyata ini kebanyakan, oh ini kekurangan gitu. Selama loyang itu nggak perlu penutup, kan ada loyang yang roti tawar yang ada tutupnya, ada yang Iya, ada tutupnya. benar. Kalau nggak ada tutup 4,5. Tapi kalau kita misalnya mau ada penutupnya bisa dibagi 5 bisa. Oh, bisa dibagi lagi. Karena kan dengan dia lima. nggak akan perlu tinggi lagi kan. Iya, Seperti benar. itu. Nah, chef di sini ada pertanyaan bagus dari Mutia nih, chef. Betul. Dia menanyakan, kenapa kalau misalkan dia bikin roti itu kadang suka nggak ngembang, chef? Oke, kalau kita bikin roti kenapa nggak ngembang? Salah Kira-kira satu salahnya di yang bikin ngembang itu adalah ragi. Mm. Jadi kita harus mastiin ragi itu tuh aktif enggak. Kadang ragi kita tuh kadang Udah lama gitu udah ya, lama, chef? terus nyimpennya di suhu panas. Ragi kalau disimpan suhu panas, suhu hangat, ada dua. Satu, dia akan reaktif ngembang. Dua, dia mati. Oh. Seperti itu. Tapi kalau kelamaan reaktif, otomatis dia akan mati. Karena kan dipaksa kerja, dia bingung nyari makannya apa. Nah, suhu hangat itu kan dia akan reaktif makan gula. Nah, tapi di kemasan plastik kita kan nggak ada gulanya gitu. Iya, benar-benar. Jadi otomatis dia akan berhenti dan dia mati di situ. Nah, cara ngetesnya ada beberapa yang kalau kita misalnya pakai ragi
kita beli ragi tapi jarang dipakai, misalnya seperti itu. Cara ngetesnya ya seperti kalau kita lihat orang tua kita ajarin dulu, kita kasih air hangat, kasih ragi, kasih gula pasir sedikit. Kenapa ada gula pasirnya? Seandainya nggak kasih gula pasir juga nggak apa-apa sih, cuman saya lebih senang kasih gula pasir karena setidaknya itu upah buat ragi selama berendam di air hangat gitu. Jadi biar raginya, wah seneng nih saya kasih gula gitu kan. Jadi biar dia makan. Nah otomatis dia akan lebih reaktif. Ibaratnya gula itu tuh kayak kita dapat apa kita suka, gitu asupan. ya? Misalnya kita suka nasi, suka daging, suka kentang. Nah seperti itulah ragi. Nah kalau kita kasih air hangat biasanya cuma 2 menit sampai 5 menit pun dia akan berbusa. Nah kalau udah berbusa tandanya ragi kita masih benar-benar aktif. Tapi kalau kita ngetes 5 menit nggak berbusa, 10 menit nggak berbusa, udah nggak usah tambahin tepung terigu dan nggak usah ini. Kita belanja dulu raginya, baru kita buat sebelum kecampur bahan-bahan yang lain. Kalau udah bahan kan sayang ya gitu. Kalau misalkan udah kecampur ragi yang udah kayak gitu, udah harus bikin ulang dari awal ya Chef? Iya, mending kita buat. Atau ada beberapa tes adonan udah jadi nih Maria nih, adonan udah jadi, terus kita potong sedikit. Kita misalnya adonan itu udah kita diemin, kok kayak nggak mengembang, kita potong sedikit, kita siapin air agak banyak, misalnya adonannya misalnya sedikit, misalnya cuma 3 gram atau 5 gram kita potong, kita taruh di adonan, di air. Di air itu dia akan mengapung atau tenggelam. Kalau tenggelam ya sudah relakan. Karena otomatis dia nggak ada proses. Tapi kalau dia udah kita diemin misalnya 30 menit atau 20 menit, kita potong terus dia ngapung, itu tandanya berarti raginya ada proses makan, menghasilkan karbon dioksida dari hasil dia makan kandungan gula itu. Berarti kalau udah terlanjur nih, udah nggak ngecek lagi di awal ya Chef ya, itu bisa dipakein adonannya sedikit, terus dikasih ke air. Airnya itu air agak banyak, kayak misalnya taruh di gelas, airnya, pokoknya airnya harus lebih banyak dibanding airnya, dibanding adonannya ya, karena kan biar dia bisa ngapung. Jadi jangan airnya cuma sedikit terus adonan banyak, dia otomatis nggak bisa ngapung. Tapi kalau airnya misalnya segini, kita kasih adonan sekecil aja, dia bisa ngapung, otomatis berat masanya udah lebih ringan dibanding air. Tapi kalau berat masanya lebih berat dibanding air, otomatis ragi itu udah mati. Seperti itu. Nah, Chef, di sini ada pertanyaan bagus nih. Tadi kan kita pakai produknya itu adalah Vilma Presis Margarin ya? Yap. Nah, untuk Vilma Presis Margarin itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa aja sih, Chef? Vilma Presis Margarin itu buat apa aja? Bikin roti bisa, bikin cake bisa, bikin kue kering bisa. Terus kita buat masak, tumis-tumis, atau yang suka Chinese food, misalnya mau bikin ayam goreng mentega, ayam mentega, itu bisa juga. Bisa juga. Jadi kayaknya buat semua olahan produk bisa. Semua olahan produk bisa. Nah, tadi Chef mungkin dari sahabat Vilma pengen tahu lagi nih Chef, apa sih kelebihan dari si Vilma Presis Margarin itu Chef? Oke, kelebihan Vilma Presis Margarin. Jadi saya jelasin dulu kenapa dia lebih bagus dibanding margarin biasa. Dia sudah mengandung butter AMF atau unhydrous milk fat. Jadi butter atau mentega yang sudah dihilangkan kandungan airnya, sehingga dia bisa awet di suhu ruang gitu, dan aromanya otomatis lebih kuat. Nah, kelebihan kalau kita udah kasih butter, otomatis teman-teman sahabat Vilma itu nggak perlu lagi mencampurkan antara margarin dengan mentega. Kalau sudah dicampur itu kan otomatis hasil rotinya itu akan lebih empuk atau moist, dan aroma susunya pun kuat. Jadi kita nggak perlu, kita harus beli butter terpisah, kita nggak perlu. Jadi bisa langsung pakai. Misalnya teman-teman mau bikin lapis legit, pakai Vilma Presis bisa bikin kue kering bisa, semuanya bisa, karena Vilma Presis Margarin memang kita dibuat oleh Sinarmas untuk memberikan solusi buat teman-teman yang selama ini kalau bikin produk tuh harus cari produk kedua atau butter untuk dicampur ya. Gitu. Harus bikin dua, harus beli dua. Harus beli dua. Gitu jadi ya? yang ini margarin lebih banyak, ini sedikit dicampur. Kalau ini kan kita udah dicampurkan, jadi udah dimudahkan seperti itu. Nah, Chef, ada pertanyaan bagus juga nih, Chef. Kalau dari Vilma Presis Margarin ini sebenarnya untuk cara penyimpanannya nih, Chef, lebih bagusnya itu di suhu ruang atau ditaruh di kulkas gitu, Chef? Oke, ini ada tips dari saya. Kalau kita buat Vilma Presis Margarin, kalau kita misalnya gini, di rumah pemakaiannya sedikit tapi kita mau belinya 1 ember misalnya. 1 ember gitu. Tapi pemakaiannya 1 ember tuh saya bisa habis misalnya
oh seminggu saya habis gitu. Hmm. Disuruh ruang aja nggak apa-apa. Oh, kalau misalkan jangka waktu semingguan Iya. gitu ya chef ya. Tapi itu kita pakai bisa sampai sebulan sampai 3 bulan, saya sangat sarankan di kotak kecil-kecil ditaruh di kulkas. Oh, kalau kecil yang tertutup gitu ya Iya, chef tertutup. ya. Seperti kita memperlakukan itu butter. Soalnya kadang-kadang kalau di suhu ruang, kita kan nggak ngejamin suhu dapur kita itu sehangat apa. Iya, benar. Kalau dapur kita dingin seperti di kamar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita simpannya, oh itu ada oven, ada ada kompor, Kompor. otomatis si butter atau yang ada di margarin itu kan akan meleleh. Nanti aromanya sedikit berubah. Jadi saya sangat sarankan seperti itu. Oke, berarti tergantung pemakaiannya berapa lama ya chef Iya. ya. Kalau misalkan cepet ya suhu ruang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lama itu bisa dikotak-kotakin, dimasukin ke dalam kulkas. Dan gunanya itu dikotak-kotakin dan ditutup itu biar aromanya nggak hilang gitu ya chef, yang nggak bercampur gitu ya. Seperti kita memerlukan butter, kita kan kalau beli butter coba deh, habis dibungkus terus kita simpan di di kotak atau kita tutup plastik wrap terus kita simpan di kulkas kan. Benar. Nah, kita harus memperlakukan Vilma Prestige yang memang sudah mengandung butter seperti itu untuk hasil yang maksimal. Jadi jangan sampai kita taruh perlakuannya beda tapi pengen hasilnya sama, kan otomatis itu nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Seperti itu. Nah, tadi kita udah masuk ke proses pemanggangan ya chef ya. Pemanggangannya sendiri itu tadi suhunya di angka 180 ya chef ya? Iya. Nah, 170 untuk jangka 180. waktunya tadi sekitar 30 menitan ya chef Betul, ya? 30 menit. Nah, sekarang nih kita udah ada dari cake-nya sendiri, rotinya sendiri yang udah jadi ya chef ya? Ya. Wah, ini dia. Nah, ini untuk rotinya sendiri yang sudah jadi menggunakan dari Vilma Prestige Margarin ya chef ya. Nah, ini untuk produknya sendiri nih. Kalau misalkan sahabat Vilma untuk tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja dengan cara klik link bio di Instagramnya kita ataupun di TikToknya kita. Di situ sudah ada nomor-nomor rekening salesnya kita di berbagai macam daerah yang bisa disesuaikan dengan tempat tinggalnya Smart Bakers. Nah, ini Apa pertanyaan lagi? tinggi banget ya chef ya Iya. hasil kuenya. Ini karena kita menggunakan dari si Vilma Prestige Margarin Iya. ya chef ya. Dan untuk moistnya juga terlihat moist ya chef ya. Moist dan aromanya kita bisa cium. Aromanya bisa kecium banget nih. Bukan dari ini ya, ini kosong soalnya. Benar. Wanginya dari sini. Nah, Seperti itu. kalau yang tadi chef juga pertanyaan bagus juga nih chef. Ada yang baru masuk lagi. Kalau misalkan untuk hasilnya sendiri itu dia satu resep tadi itu bisa menghasilkan berapa chef? Kalau pakai loyang yang besar ini, Pakai loyang yang kita tadi ya berarti. ini besar nih. Ini tadi 22 kali 18 kali 6 ya. Iya benar. Itu jadi 4. Tapi 4 ada sisa. Tadi ada sisa mungkin 20-30 gram. Jadi kalau 20-30 gram. sisanya masih lumayan, cuman jadinya tuh jadi 4. Jadi 4. Nah, aku mau nanya nih chef, kalau begitu nih chef, berarti satu resep ini kan bisa menghasilkan 4 ya? Iya. Kalau boleh tahu untuk modal atau nantinya harga jual tuh lebih baik gimana chef? Perhitungannya nih chef. Oke. Untuk adonan ini kan jadi saya udah hitung adonan plus isian dan topping. Itu Iya. saya udah hitung untuk satu resep. Jadi yang 500 gram per 500 gram 1 kilo itu kan jadi 4, itu sekitar 50 ribuan. 50 40 sampai 50 tergantung Oh. kita beli bahannya. Jadi kan ada yang gini, saya beli bahan sama sahabat Vilma beli bahan kan beda. Ada yang mungkin beli bahan jumlahnya besar, ada yang jumlahnya sedikit. Nah, range harganya seperti itu, dan sebagian harga yang paling gede itu adalah dari isian. Segitu. Iya, isiannya karena menggunakan daging juga ya chef Daging. ya. Jadi kalau mau 40.000 dagingnya di skip aja karena kita udah pakai smoke beef. Jadi benar. kita jadi pakai saus pizza saja, itu rasanya udah enak kok. Pakai saus pizza aja dan sudah enak. Dan ini bisa dijual untuk harga modalnya sendiri sebenarnya satu resep ini bisa menghasilkan 50.000 lah ya chef untuk modalnya ya. Iya, untuk 40 sampai 50.000. 50.000 itu kita jadi 4 loyang seperti ini. 4 loyang seperti 4 ini ya loyang chef ya. seperti ini. Oh, 4 karena kita cuma 1/4 resep yang tadi Iya, ya. ini kita cuma bikin 1/4. Berarti satu loyang sendiri itu bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 4 roti. Iya. Gitu ya chef ya.
bisa jadi, kalau kita yang lihat orang jualan biasanya bisa jadi 6 Oh di iya, bungkusnya. di Kan nggak bungkusnya mungkin kecil. sebesar-besar ini. Iya benar Seperti benar. Ini biasa dibagi 2 terus dibagi lagi ya chef ya. Betul. Oke, berarti saya rangkum nih chef, untuk resepnya sendiri kita kalau untuk satu resep itu sekitar 50.000 Iya. dan bisa menghasilkan kurang lebih 4 loyang yang tadi ya chef ya. Iya. Dan satu loyang itu bisa menghasilkan sekitar 6 roti, tergantung betul. pemotongannya seperti itu. Wah, ini bagus banget buat jadi ide-idenya kita ya chef ya, Iya. buat dari sahabat Vilma yang kalau misalkan punya usaha bakery dan kayak pengen coba-coba resep baru, ini bisa jadi contohnya ya chef Iya, ya. betul. Oke. Nah, jangan lupa soal cost-nya kayak tadi yang kita apa namanya? Diskusiin sebut tadi Iya. ya chef ya, nah ini ada rumusnya lagi nih untuk sahabat Vilma, gimana tuh chef rumusnya? Oke, kalau untuk kita buat apa namanya roti atau produk bakery, kalau bisa 30% itu buat food cost. Jadi food cost-nya itu 30%, nah sisanya itu adalah untung kita sama overhead sama labor cost. Jadi overhead dan labor cost kan kita harus hitung. Overhead itu apa aja? Overhead itu listrik yang kita pakai, gas yang kita pakai, Iya, air yang kita pakai atau sabun yang kita pakai buat nyuci setelah kita masak. Dan labor cost itu ya tenaga kita, tenaga karyawan kita yang kita gunakan untuk menghasilkan roti. Nah, itu kita penting harus kita hitung. Jadi, kenapa harus dihitung food cost itu 30%, maksimal 40%, karena sisanya itu kita Harus jadi keuntungan ya chef ya. Karena itu 60% sampai 70% itu bukan untung bulat, karena kita harus bayar yang lain-lain kan. Iya, benar. Paling margin kita paling sekitar 40% seperti itu. 40%. Yang benar-benar oh ini untung kita nih gitu. Seperti itu. Gila, hari ini banyak banget loh tips-tipsnya ya chef ya. Ya. Mulai dari ukuran loyang nih, gimana cara nentuin adonannya. Terus abis itu tadi juga gimana tips juga untuk kayak bikin si kuenya ini Ya. atau kayak rotinya ini. Dan juga tadi ada lagi tips gimana cara perhitungan nih kalau misalkan dari sahabat Vilmanya sendiri pengen buka bakery dan pengen tahu gimana cara perhitungan cost-nya, lebih bagus berapa persen, seperti itu ya chef ya. Betul. Wah, banyak banget nih. Nah, untuk sahabat Vilma, di sini kita udah masuk ke akhir sesi nih chef, nggak kerasa Iya. banget. Kuenya juga udah jadi, rotinya juga udah jadi. Nah, rotinya sendiri di sini juga aromanya enak. Terus abis itu tinggi ya chef ya hasilnya Iya. ya chef ya. Oke. Nah, kalau gitu di sini kalau untuk sahabat Vilmanya sendiri yang udah tertarik nih untuk pembelian dari produknya sendiri, si Vilma Princess Margarin ini bisa langsung aja klik link di bio TikToknya kita ataupun bisa juga di Instagramnya kita. Di situ sudah ada Linktree yang terhubung nih dengan kayak e-katalognya kita. Terus ada juga dari tim-tim sales yang terbagi dari berbagai macam daerah. Jadi bisa disesuaikan. Nah, sepertinya udah selesai semua nih chef ya Iya, live hari betul. ini ya chef ya. Resep udah, tip udah, Iya semua udah. bener. Nah, kalau gitu untuk sahabat Vilma jangan lupa untuk pantau semua sosial media kita mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, ataupun YouTube ataupun juga dari Twitternya kita karena di situ banyak banget nih informasi seputar tips-tips yang tadi ya chef ya. Iya. Itu bakal dibahas secara mendalam, itu lebih banyak lagi konten-kontennya kita juga Bahkan mengenai bisa tips. konsultasi resep, bisa Iya, tanya bener. tips seperti itu. Ada konsultasi sama chef langsung gitu ya Iya, chef ya. betul. Itu bisa aja. Jadi kalau misalkan dari sahabat Vilma pengen tanya-tanya itu bisa langsung aja hubungi di Smart Plus Pro itu ya chef Iya. ya. Nah, nggak kerasa udah selesai semuanya. Di akhir kata kita mau pamit nih ya chef ya. Nah, jangan lupa untuk follow TikToknya kita dan jangan lupa untuk pantau terus nanti update-update setelahnya. Kalau gitu saya pamit chef. Oke, saya juga juga pamit. pamit. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima sahabat Vilma. kasih.